Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati, NIM 2205005020118. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan website. Yang pertama, materinya itu pengertian website, yang kedua sejarah website, yang ketiga generasi website, yang keempat jenis website, dan yang terakhir adalah unsur-unsur website. Kemudian yang pertama adalah pengertian website. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Kemudian website terdiri dari beberapa halaman web yang saling terkait, biasanya membuat konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Kemudian umumnya website memiliki satu halaman utama yang disebut homepage. Homepage adalah halaman beranda yang akan terbuka pertama kali. Kemudian ini adalah contoh website. Ini adalah beberapa contoh website. Kemudian ini juga. Nah, setiap website dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya pengenalan sebuah brand bisnis, media berita, hiburan, toko online, sarana pendidikan, dan hingga media sosial. Kemudian untuk mengunjungi website, kita membutuhkan sebuah perangkat seperti smartphone atau komputer yang diakses melalui link URL, Unifor Locator. Kemudian sejarah website. Sejarah website dimulai oleh tim Berners-Lee yang mengembangkan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989. Kemudian tim menggagas 3 teknologi dasar untuk membangun sebuah website, yaitu HTML, URL dan HTTP. Awalnya website dirancang hanya untuk berbagi informasi di kalangan para ilmuwan. Kemudian sampai akhirnya tim melihat potensi website sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk berbagai tujuan. Kemudian dirilis secara resmi pada 6 Agustus 1991 oleh Sir Timothy John dari tim Berners-Lee. Dan akhirnya pada tanggal 30 April 1993, CERN atau laboratorium tempat tim bekerja mengumumkan bahwa WWW dapat digunakan secara gratis oleh publik. Kemudian website yang pertama dirilis saat itu baru sebatas menampilkan teks sederhana tanpa variasi font, video, maupun gambar. Bahkan website ini sampai sekarang masih bisa mengakses melalui URL. Nah, ini adalah link website tertera pada materi di atas. Kemudian ini adalah tampilan website pertama kali, World Wide Web. Kemudian ini adalah beberapa generasi web, web 1.0, web 2.0, web 3.0, dan web 4.0. Kemudian web 1.0 merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Kemudian pengguna hanya bisa membaca dan mencari serta melihat-lihat informasi yang ada dalam sebuah web tanpa melakukan interaksi lainnya. Bisa dikatakan pada saat itu tipe web 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah. Kemudian sehingga pada saat itu web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Kemudian web 2.0 merupakan generasi lanjutan dari web 1.0 yang dikenal dengan istilah web sosial. Web 2.0 ini mengacu pada situs web yang menekankan konten yang dibuat untuk kemudahan pengguna. Pertama kali diciptakan oleh Darcy DiNucci pada tahun 1999, Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain melalui dialog media sosial dalam komunitas virtual. Kemudian selanjutnya adalah Web 3.0.
Web 3.0 ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 ketika tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca banyak data di halaman-halaman web. Web 3.0 ini menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Kemudian Web 3.0 ini juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang besar. Yang terakhir adalah Web 4.0. Nah, Web 4.0 ini sebuah teknologi di mana aplikasi dapat merekam rutinitas yang kita lakukan secara online dan dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi website yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data dengan cepat. Kemudian melakukan komputasi kognitif, upaya untuk membuat komputer meniru cara kerja otak manusia seperti AI. Ini adalah beberapa jenis website. Situs web biasanya ditempatkan pada sebuah server yang dapat diakses melalui internet. Kemudian yang kedua adalah sebuah situs web pada umumnya dapat diakses oleh semua orang yang terhubung pada jaringan internet. Kemudian secara garis besar, website dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, website dinamis dan website statis. Website statis adalah halaman yang berisi serangkaian file HTML. Kode HTML itulah yang membangun halaman web statis. Kemudian setiap halaman juga memiliki file HTML yang terpisah. Website tersebut dikatakan statis karena kurang fleksibel untuk dilakukan perubahan, karena jika ingin dirubah, harus merubahnya lewat skrip halaman HTML. Keunggulan website statis yang pertama adalah tidak harus memiliki keahlian pemrograman dalam membangun web statis. Kemudian yang kedua adalah proses pembuatan yang relatif cepat. Ketiga adalah proses indeks secepat karena hanya terdiri dari file HTML dan CSS saja. Kemudian maintenance mudah, kemudian lebih hemat biaya dari biaya produksi hingga operasional. Kemudian ini adalah kelemahan website statis. Yang pertama, fungsionalitas terbatas, tidak menggunakan database dan pemrograman PHP di server. Kemudian ini adalah contoh website statis yang tertera di layar. Selanjutnya, website dinamis merupakan website kontennya biasanya bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah setiap harinya. Kemudian pada website ini biasanya sudah ditanamkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website juga berinteraksi dengan penghujung, seperti adanya kolom tanya jawab pada website, adanya form untuk registrasi, ketiga adanya fitur untuk chat langsung atau live chat, kemudian dan fitur-fitur lainnya. Keunggulannya yaitu memungkinkan pengguna untuk selalu memperbarui baik itu konten ataupun informasi lain. Kemudian dapat menggunakan CMS atau Content Management System sehingga akan lebih mudah karena dibantu tools dari CMS untuk membuat sebuah website. Kemudian terakhir adalah penghujung dapat berinteraksi langsung dengan web tersebut. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak pada awal pembuatan. Kemudian yang kedua adalah membutuhkan hosting yang cukup besar untuk membantu menyimpan file web. Yang ketiga adalah karena menggunakan berbagai teknologi plugin dari isi konten yang semakin banyak menyebabkan pemuatan atau kecepatan website melambat. Kemudian ini adalah contoh website dinamis. Adapun contoh dari website dinamis ini yaitu yang pertama adalah website media sosial, website toko online, website berita, website organisasi, dan website lainnya. Unsur-unsur website yang pertama adalah domain. Nama domain atau URL merupakan alamat khusus yang kita gunakan untuk mengakses website, biasanya diakhiri ekstensi seperti .com, .net, .org, dan seterusnya. Kemudian kedua adalah hosting. Hosting adalah ruang penyimpanan yang menyimpan file dan data website kita secara online agar bisa diakses melalui internet. Kemudian yang ketiga adalah platform, tool yang kita gunakan untuk
Untuk membuat website bisa dengan coding HTML, PHP, database, atau CMS seperti WordPress, Joomla. Unsur-unsur website konten merupakan isi dari website itu sendiri, bisa berupa tulisan, gambar, atau video untuk menyampaikan informasi. Kemudian yang kelima adalah tampilan. Tampilan dari website ini, jika tampilan desain website meraih, penghujung pun akan betah berlama-lama di website Anda. Kemudian SEO, Search Engine Optimization atau SEO, adalah langkah optimasi yang membuat website muncul di hasil pencarian Google sehingga mendapatkan banyak traffic. Selanjutnya adalah client side dan server side web programming. Client side web programming adalah salah satu jenis bahasa pemrograman web yang diproses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Proses penerjemahan atau pengolahannya dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Nah, ini adalah contoh dari client-side scripting, antara lain yang pertama adalah HTML, XHTML, CSS, JavaScript, XML, jQuery. Kemudian server-side web programming. Server-side scripting merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya web server yang sudah telah terintegrasi oleh web engine. Contoh dari server-side scripting ialah yang pertama, Active Server Pages atau ASP, PHP Hypertext Processor, PHP, dan Java Server Page, JSP. Nah, ini adalah beberapa web terbagi. Yang pertama HTML, CSS, JavaScript, PHP. Browser scripting itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah HTML, yang ketiga CSS, kemudian JavaScript. Kemudian untuk server scripting terbagi 2 bagian, yaitu PHP dan SQL. Nah, itulah tadi materi yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.